Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izanatan jali an namsi wa an sa'iri juhali wa ihya'an dini wa ibaqa'al islami bil ilmi wa daral akhirati wa radallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil akli wa nikmatil syahatil badani fadhanina ta'ala ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali bitika man khususan khasatan ila musabada kitab ka'anwan wa jami' talamiti wa masyikhina wa mu'allif kitab allati ta'lamna wa lamna sanatan lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin binni wa liwalidayya mu'minina amin. Mari kita teruskan pelajaran kita hari ini, yaitu kitab KNUan juz 3 ya, juz 3 atau jilid 3, yang mana untuk hari ini akan membahas bab yang kedua, yaitu ciri-ciri akidah aswajah. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi bidarin amin. Bab yang kedua menerangkan tentang ciri-ciri akidah aswajah. Jadi ada corak tersendiri atau ciri khas dalam akidah aswajah dengan sektor-sektor di luarnya. Nah, di bawah ini akan disebutkan beberapa perbedaan yang sangat mendasar. Yang nomor satu yaitu ciri khas aswajah itu adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada atau wujud tanpa terbatas oleh ruang, gerak dan waktu. Jadi keberadaan Allah, adanya Allah itu tanpa terbatas oleh ruang, gerak dan waktu. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Asy-Syura ayat 11, beliau berfirman laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi tiada sesuatu apapun yang menyerupai dia, maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada sesuatu pun yang menyerupai dengan Allah, baik dari segi dzatiyahnya, fi'liyahnya ataupun sifat-sifatnya. Tidak ada semua dari makhluk yang menyerupai Allah. Nah, Nabi Muhammad SAW beliau juga bersabda dalam kitab Sahih Bukhari an Imran ibni Husainin radhiyallahu qala Rasulullah SAW kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuhu. Rawahu Al-Bukhari. Artinya apa? Artinya Imran bin Husain beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT sudah wujud pada zaman azali. Maksudnya apa? Keberadaan tanpa permulaan, dan belum ada sesuatu apapun selainnya, maksudnya selain Allah. Jadi wujudnya Allah itu keberadaan yang tanpa permulaan, dan wujudnya Allah, keberadaan Allah itu ada sebelum adanya sesuatu. Sebelum ada sesuatu itu Allah sudah ada. Nah, dari dalil-dalil di atas tadi jelas bahwasanya Allah SWT tidaklah menyerupai terhadap makhluknya yang harus terikat oleh ruang, gerak dan waktu. Nah, ciri khas aswajah yang nomor 2
aswaja yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu wujud tanpa menyerupai makhluknya, maksudnya tidak memiliki anggota tubuh layaknya manusia. Nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 11 beliau berfirman laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Artinya apa? Artinya tiada sesuatu apapun yang menyerupai dia, maksudnya tiada sesuatu apapun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat lain yaitu surah Al-Ikhlas ayat 4 Allah Subhanahu wa taala berfirman walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya apa? Tidak ada sesuatu apapun yang menyerupainya, tidak ada dari makhluk yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu setiap orang yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat yang menyerupai makhluknya, maka ia itu termasuk orang yang murtad, maksudnya orang yang keluar dari Islam, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdullah. Nah, Syekh Abdullah itu beliau lahir di Tarim, itu kota kecil yang terletak di Yaman Selatan pada tahun 1191 Hijriah. Nah, beliau itu meninggal dalam usia 81, itu tepatnya pada tahun 1272 Hijriah. Nah, beliau itu memiliki beberapa karangan yang sangat fenomenal. Nah, antara lain kitab karangan beliau yaitu kitab Al-Wasiyah, An-Nafi'ah, Sulam Taufik, dan juga kitab Al-Majmu'. Jadi sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdullah bin Husain bin Thahir Ba'alawi dalam kitab Sulam Taufik, beliau mengatakan awanasa balau sifatan yajibu tangsihahu anha ijman kal jismi. Artinya apa? Artinya termasuk dari hal-hal yang menyebabkan murtad, menyebabkan orang itu keluar dari Islam, yaitu dengan keyakinan adalah apa? Menisbatkan pada Allah sifat yang semestinya tidak dimilikinya, menisbatkan kepada Allah sifat yang semestinya tidak dimiliki oleh Allah dengan kesepakatan ulama. Contohnya yaitu seperti menisbatkan jisim kepada Allah SWT. Lah, nomor 3 ciri khas aswaja, yaitu aswaja itu tidak mengkafirkan seorang pun dari ahli kiblat. Nah, ahli kiblat itu siapa? Yaitu orang yang sholatnya masih menghadap kiblat. Selagi orang itu sholatnya masih menghadap kiblat, maka oleh aswaja itu tidak dikafirkan. Nah, nomor 4 ciri khas aswaja, mereka itu tidak ceroboh dalam memvonis seseorang dengan kekafiran. Nah, vonis kafir atau menuduh orang berbuat syirik itu adalah hal yang mulai dari dahulu terjadi. Nabi dan ulama salaf itu mewanti-wanti agar tidak menganggap remeh hal ini. Nabi Muhammad SAW itu beliau bersabda, "Idza qala ar-rajulu li akhi ya kafiru ya faqad ba'a biha ahaduma." Jadi artinya sabda Nabi tadi, ketika seseorang itu mengucapkan wahai kafir pada saudaranya, maka salah satu di antara keduanya itu telah menjadi kafir. Nah, sekarang kesimpulan dari pelajaran yang kita ajarkan pada hari ini. Kesimpulannya, saling menyalahkan atau mudah menuduh salah adalah sebuah tindakan
yang tidak mencerminkan perilaku dari penganut ajaran aswaja. Jadi saling menyalahkan atau mudah menuduh salah ada sebuah tindakan yang tidak mencerminkan perilaku dari penganut ajaran aswaja. Kenapa? Karena ajaran yang dianut oleh aswaja itu adalah dengan menjiplak dan mencontoh ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Apa? Yaitu ajaran yang penuh rahmat dan kasih sayang antara sesama manusia, terlebih kepada saudara sesama muslim. Nah, Allah Subhanahu wa taala beliau itu berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya apa? Artinya tidaklah sekali-kali aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Nah, begitu juga di dalam surah Al-Isra ayat 70, Allah berfirman, wa laqad karamna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Artinya apa firman Allah tadi? Artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Nah, begitu juga di dalam surah Al-Hujurat ayat 10 Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Jadi sesama muslim itu bersaudara, sesama muslim, sesama mukmin itu saudara. Nah, sebab itu perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Nah, pada ayat yang pertama yaitu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu tadi dijelaskan misi apa sebenarnya yang diemban Nabi Muhammad SAW, yaitu apa? Yaitu untuk menebar kasih sayang bagi seluruh alam. Nah, kita tahu bahwa alam itu adalah nama bagi segala sesuatu selain Allah. Ya, tentu mencakup benda mati atau benda hidup. Jadi Nabi Muhammad SAW itu adalah pembawa kasih sayang untuk semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada ayat yang kedua yaitu ayat walaqad karamna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Di situ dijelaskan betapa Allah Subhanahu wa taala sendiri telah memuliakan keturunan Nabi Adam secara keseluruhan. Dan Allah itu menganugerahi mereka dengan berbagai kebaikan yang tidak dinikmati oleh yang lain. Nah, kalau Allah saja memuliakan mereka, mengapa kita tidak menghormati mereka? Bahkan kita saling mencaci, menuduh mereka berbuat salah dengan begitu mudah. Nah, sedangkan dalam ayat yang ketiga yaitu ayat innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Di situ Allah Subhanahu wa taala sang pencipta alam semesta menjelaskan kita sesama muslim yang nabi, kitab dan kiblatnya sama, tidak selayaknya mudah menisbatkan satu sama lain dalam kejelekan atau kesalahan. Lebih-lebih dalam masalah keyakinan, tentu ini sangat berbahaya. Apakah kita akan jadi orang berikutnya yang berani melawan perintah Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi
perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan dalam pelajaran hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.